Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Saya langsung aja teman-teman ya. Ini hanya sekedar informasi, tapi ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman di luar yang bertanya, yang nge-DM langsung juga ke saya, Bang, Hotbit gimana Bang? Bang, Hotbit gimana Bang? Jadi aset juga saya aset saya juga di situ agak banyak teman-teman ya. Tapi saya nggak panik teman-teman ya. Kenapa saya nggak panik ya? Karena terlihat jelas kalau Hotbit masih aman ya, dan tetap aman, dan bukan eh, ada masalah di Hotbit-nya ya, tetapi di luarnya ya. Untuk kasus ini berlanjut, Hotbit masih sebagai, bukan masih sih, sudah melewati masa kritis ya. Kalau awalnya diperiksa ya, tapi kali ini sudah nggak diperiksa, malah mereka yang membantu tim penegak hukum untuk memeriksa tersangkanya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk berita terupdate ya, sudah banyak sekali penipuan yang terjadi ya. Saya ambil dari sini dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa cek di Hotbit langsung ya, di Hotbit News ya, di Twitter. Jadi ini penting sekali buat kalian semuanya, teman-temanku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, calon orang sukses. Yeah. Oke, beberapa penjahat ilegal telah aktif di Twitter atau Telegram. Ingat teman-teman ya, ingat. Oke, pernyataannya ya gini, tidak ada akun khusus ya dukungan Hotbit di Twitter. Jadi orang-orang yang di Twitter nge-DM kalian ya, nge-DM untuk mau bukain apa akunmu atau mau coba bantu akunmu dan lain-lain, jangan pernah percaya. Oke, teman-teman. Karena apa, teman-teman ya? Admin kami atau admin Hotbit ya, pernyataannya di sini ya. Admin kami yang sebenarnya tidak akan pernah PM Anda terlebih dahulu. Oke. Jadi Hotbit menegaskan bahwa admin mereka tidak akan personal message kalian lebih dahulu. Mereka nggak akan DM duluan ya, untuk kalau resmi ya. Jadi kalau yang nge-DM duluan itu asli, itu fake, itu penipu, itu scammer teman-teman ya. Baik di Telegram maupun di Twitter katanya. Tolong identifikasi akun resmi Hotbit di Twitter, Telegram, dan platform sosial lainnya. Oke, ini contoh-contoh scammer teman-teman ya. Ini scam ya. Ini scam. Nah, dan selanjutnya yang terpenting dan inti dari berita ini teman-teman ya, itu kan saya sudah masuk kali ini. Bagus sekali ya, 17 jam yang lalu ya, baru di announcement lagi ya. Saya pun lagi panik gimana gitu teman-teman ya. Minimal ada update lah. Kayak ini kan enak, kita tenang ya. 17 jam yang lalu mereka mengatakan ya, mereka menjawab. Jadi banyak pertanyaan yang menulis begini ya. Mengapa masalah mantan karyawan tapi kok melibatkan Hotbit ya? Itu pertanyaan pertama ya. Oke. Dan di sini ya, katanya Hotbit ya, kami akan menjawab pertanyaan dalam dua bagian yang sama karena jumlah kata yang terbatas. Oke, jadi pertanyaan ini, kenapa sih kok mantan karyawan Hotbit yang kena gitu loh ya. Nah, di sini ada dua jawaban yang Hotbit jawab ya, sekitar 17 jam yang lalu ya. Saya langsung translate. Nah, ini penting teman-teman ya. Jawaban pertama gini, setelah mendapat panggilan dari Departemen Penegakan Hukum ya, dan memverifikasi info yang relevan, kami menginformasikan bahwa itu adalah karena seorang mantan karyawan berpartisipasi dalam proyek ilegal ya. Jadi mantan karyawannya ini ya, dia berpartisipasi ya, bukan membantu lagi tuh, berpartisipasi. Memang dia masuk di dalam proyek itu ya, proyek ilegal. Hotbit tidak terlibat di dalam proyek tersebut. Oke, perlu dicatat. Hotbit tidak terlibat di dalam proyek tersebut. Itu kenapa kemarin pengacaranya Hotbit mengatakan tidak ada dasar hukum yang bisa menutup Hotbit dan menyalahkan Hotbit dan berstatement bahwa Hotbit itu akan ditutup ya, tidak ada dasar hukumnya. Itu kenapa mereka dengan lantang mengatakan itu, karena memang Hotbit tidak terlibat dalam proyek tersebut. Oke, itu jelas ya. Untuk jawabannya kedua teman-teman ya, langsung translate dulu ya. Namun ya, status sebagai mantan karyawan membuat penegak hukum percaya bahwa ada hubungan dengan pertukaran atau ada hubungan dengan exchange ya. Nah, namanya penegak hukum, namanya polisi ya teman-teman, mereka banyak sekali
strategi dan jebakan-jebakan gitu loh ya. Jadi mereka dipanggil, Hotbit dipanggil karena memang karena mantan karyawan gitu loh ya di exchange. Dan oleh karena itu panggilan pengadilan dikeluarkan ya. Kami yang pertama memberikan penjelasan, harap bersabar dan menunggu hasil penyelidikan pengadilan ya. Jadi ini sudah fix ya. Pertama, Hotbit memang tidak terlibat ya dalam proyek tersebut ya. Dan kedua ini intinya kenapa sih dibawa sama Hotbit, karena memang dia mantan karyawan ya. Pasti dicungkil-cungkil lagi. Contoh aja ya, kemarin kasus Bitmart ya. Kasus Bitmart dihack teman-teman. Teman-teman mungkin pernah dengar ya di bulan-bulan 11 sama bulan 12 tahun kemarin. Ketika dihack teman-teman, itu bukan cuma Bitmart saja yang dipanggil teman-teman. Bahkan yang mempunyai aset terbanyak pun dipanggil, diperiksa sama polisi ya, diperiksa ya. Jadi semua pasti kena kalau seandainya kena, dalam arti kena panggil ya, bukan kena tersangka ya. Semua pasti kena panggil ya, karena kalau ada ginilah, dekat api dia panas ya. Ini kan anggaplah ini api ya, kita di dekatnya pasti kena ya, dekat-dekatnya. Tapi overall tetap aman ya, nggak usah panik. Saya semakin ceria lagi nih karena apa namanya, Hotbit sudah announcement kalau memang sudah tinggal putusan ya. Semoga ya nggak sampai 3 minggu lah ya. Semoga gini lah ya. Paling jelek 3 minggu lah ya, dari tanggal 10 sampai oke lah, bisa dibilang awal ini bulan apa, Agustus, awal September lah ya, awal September. Semoga sudah bisa diakses ya. Ya tapi paling bagus sih sebelum September ya, Hotbit sudah diakses. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, yang ngasih solusi buat kalian di YouTube ada tuh ya, yang VPN lah, gunakan VPN lah, rubah proxy lah, rubah ini itulah. Jangan pernah coba-coba mengikuti itu teman-teman ya, karena sekali lagi ketika kalian ikut yang gitu-gitu ya, kalian rubah proxy dan lain-lain ya, mengotak-atik, itu akan membuka ini ya, jalan hacker semakin gampang. Jadi jangan coba-coba. Intinya ini resmi ditutup sama Hotbit sendiri teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bisa bantu selain Hotbit ya. Dan semoga saja ini cepat berakhir ya, berakhir kasus ini. Dan untuk aset sekali lagi dikatakan untuk Hotbit sangat-sangat aman. Jadi kalian tuh nggak usah ribet lagi, nggak usah pusing lagi ya. Nggak usah, anggaplah dibantu hold lah ya, dibantu hold sama Hotbit teman-teman. Jawabannya sudah jelas, ada 2 jawaban di sini ya. Jawaban pertama kalau kita ambil kesimpulannya, 1, Hotbit tidak terlibat ya, deal ya. Dan jawaban kedua ya, mereka harus menjadi apa namanya? Mereka harus berdiri di situ karena ini mantan karyawan ya, pasti akan banyak problema ya yang menyangkut mereka. Tapi overall semua sudah aman ya. Tinggal tunggu pengadilan ya di sini. Oke. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa di-share biar teman-teman di luar juga bisa tahu tentang keberadaan ini. Dan buat teman-teman yang lagi nonton ini, nanti kalian cek lagi beritanya ya di Hotbit News. Jangan sampai kalian pikir saya baca berita fake. Oke? Kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya. Jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat sore.